Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di step terakhir dalam penyusunan artikel, yaitu menyusun abstrak, kemudian title, kemudian keyword, ucapan terima kasih, kemudian terakhir adalah referensi. Saya sengaja menggabungkan 5 tahapan ini ke dalam satu tahapan karena menurut saya proses penyusunannya ini mudah gitu ya. Jadi kayak abstrak, kemudian kita merancang judul, kemudian keyword, kemudian ucapan terima kasih dan referensi. Ini sebetulnya bisa disusun sebentar, mungkin sekitar 1 jam selesai. Saya mengambil penjelasan dari artikel yang ini juga terkait dengan penyusunan abstrak gitu ya. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa abstrak itu merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian kita gitu. Jadi mulai dari tujuan. Jadi biasanya ada beberapa komponen utamanya, yaitu ada tujuan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, kemudian kalau seandainya mau ditambahkan kontribusi bisa kita tambahkan kontribusi. Hanya saja kita harus cek juga gitu di contoh atau pedoman penulisan pada jurnal tersebut itu berapa kata maksimal yang bisa kita gunakan. Biasanya itu kisarannya itu 150 sampai 250 kata untuk abstrak. Abstrak ini bagian yang sangat penting karena yang pertama kali dibaca oleh editor itu adalah abstrak dan judul. Jadi kalau di Open Journal System atau di platform pengelola jurnal yang lain itu yang pertama dilihat itu memang cuma abstrak gitu, abstrak dan judul. Jadi kalau seandainya kita gagal membuat abstrak yang menarik, maka editor biasanya sudah tidak tertarik lagi untuk membacanya secara keseluruhan gitu. Jadi abstrak ini adalah bahasa iklan kita gitu ya. Jadi supaya orang tertarik untuk membaca artikelnya lebih lanjut. Kalau saya secara pribadi senang itu lihat abstrak artikel itu di Emerald ya. Jadi kalau di Emerald itu dia sudah jelas gitu tujuannya. Jadi ada bagian tujuan, kemudian ada desain atau metodologinya, kemudian ada temuan, kemudian ada implikasi praktis, kemudian yang penting itu adalah originality atau value dari artikel. Jadi kalau teman-teman mau nyusun abstrak, mendingan lihat contoh-contoh di Emerald gitu. Itu bagus-bagus abstraknya, lengkap, maksud saya itu adalah lengkap gitu. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan. Kalau seandainya memang jurnalnya itu membatasi maksimal 150, ya berarti kita kurangi. Gimana caranya untuk dapat contoh abstrak? Kalau saya sih biasa main di Google Scholar aja ya. Tinggal kita ketik nanti keywordnya sesuai dengan variabel yang kita pakai, nanti kita akan dapat contoh-contohnya. Ini saya kasih contoh, misalnya ini penelitian kita itu tentang leader humility, kemudian ada engagement, kemudian ada satisfaction. Ini variabel penelitian kita ya. Kemudian ini kita tambahkan tanda tambah Emerald. Jadi tanda plus ini adalah keywordnya. Jadi ada keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4. Ini akan nanti di searching secara bersamaan, tinggal cari ya. Ini contoh-contohnya. Jadi ini bisa kita pakai untuk membuat abstrak atau sebagai pedoman aja, pedoman atau contoh. Saya coba cek yang pertama ini. Nanti kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ini contohnya adalah contoh. Ini sebetulnya bisa kita modif sesuai dengan penelitian kita. Saya copy dulu ya. Jadi ini contoh abstrak ini tak copy dulu. Nanti saya akan berikan caranya, gimana caranya merubahnya supaya tidak sama dengan yang aslinya. Kalau saya biasanya menggunakan Google Translate dulu ya. Jadi kita untuk menarasikan abstrak itu bisa menggunakan Google Translate. Ini adalah yang versi awalnya tadi itu.
Jadi ini kalau sebentar, nah ini adalah bagian dari tujuan. Yang atas ini tujuan. Jadi kalau penelitian dia itu mengeksplorasi hubungan antara leaderability dan employee well-being, sementara kita tidak. Jadi kita job satisfaction, engagement sesuai dengan variabel kita ya. Jadi kita sebetulnya cuma melihat formatnya saja, bukan untuk mencontek secara penuh, tapi kita melihat polanya gitu, pola. Nah, oke, kalau sudah ya udah, yang versi aslinya kita hapus ya. Ini kita hapus. Kita ambil versi kita. Ini kita hapus. Jadi versi kitanya, nah ini udah versi kita semua nih. Nah, jadi kalau kayak kita termasuk yang tidak terlalu paham gitu ya bahasa Inggris, ya harus punya alat bantu. Kalau saya biasanya pakai Grammarly. Ya ini tinggal kita kopas saja ke Grammarly. Nanti ya di sini ada saran-saran perbaikannya. Nah, ini tinggal kita ikutin. Nah, di sini ada versi improve-nya. Jadi ini udah sama sekali berbeda gitu ya. Jadi yang versi awal kita, dari awal tadi kita memodifikasi versi contoh yang ada di Emerald, kemudian kita perbaiki di Grammarly. Nah, di Grammarly-nya sendiri itu bisa merubah gitu. Versi yang barunya ini bisa berubah sama sekali dari versi awal. Jadi ini insya Allah nggak jauh lah dari kena similarity index di Turnitin gitu ya. Ini juga bisa pakai ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti juga ini. Mau dibikinnya seperti apa gitu. Nah, saya misalnya mau paraphrase lagi nih. Jadi pakai make it more descriptive ini, kita rubah lagi. Nanti kalimat di sininya berubah lah gitu. Nah, ini udah versi bagus tuh. Ini yang saya pakai nih. Nah, versi yang sudah kita kotak-katik di Grammarly tadi itu ya ini versinya gitu. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang ini seperti ini ya. Nah, ini versi bahasa Indonesia yang nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau seandainya jurnalnya itu maksimal jumlah katanya itu 250, ya berarti kita kurangi. Jadi misalnya ini nggak usah nih, kita hapus gitu. Yang penting kita versinya lengkap dulu, nanti kalau mau dikurangi ya silahkan dikurangi. Jadi itu trik membuat abstrak. Nah, ini versi yang saya agak suka gitu ya. Jadi cukup segini nih untuk versinya. Jadi teman-teman harus punya alat perangnya Grammarly atau web-web lain yang menyediakan bantuan untuk paraphrase. Tapi kalau saya lebih senang Grammarly itu karena memang sekaligus mengecek grammar, juga di situ banyak pilihan gitu untuk paraphrase. Jadi kita mau juga konteksnya seperti apa, apakah mau dibikin lebih detail atau mau dipersingkat dan seterusnya, itu pilihannya banyak seperti yang saya kasih lihat tadi itu. Sudah jadi ya.
Jadi ini yang kita pakai, kemudian tinggal dilengkapi keywordnya. Oke, ini adalah keyword. Kemudian selanjutnya kita cari judul yang bagus. Nah, cari judul yang bagus sama juga kayak tadi gitu, kayak kita bikin abstrak. Jadi kita coba lihat contoh-contoh yang ada di Google ya, Google Scholar maksudnya. Nah, pakai keyword yang tadi, learnability, engagement, satisfaction. Nah, emeraldnya saya buang biar saya dapat contoh dari jurnal publisher mana saja gitu ya. Nah, ini contoh, ini bagus juga nih. Nah, ini juga nih. Nah, ini bisa kita ambil nih. Why? Oke. Karena keyword kita itu ada job satisfaction, engagement, kemudian ada power distance. Nah, ini saya pakai yang ini, nanti saya modif judulnya. Ini bagus nih. Ini tak copy dulu ya. Nah, ini versi aslinya kita ganti ya. Sini employee engagement. Sorry. The mediating Nah, ini judulnya udah beres, abstrak udah beres, keyword sudah beres. Jadi ini udah selesai, artikel kita udah selesai. Jadi cara membuatnya seperti itu ya, triknya supaya kita dapat judul yang bagus, kemudian abstrak yang bagus juga. Referensi ini sendiri sangat direkomendasikan menggunakan Citation Manager ya, seperti Mendeley atau Zotero atau EndNote atau Citation Manager yang lain. Mengapa? Karena begini, setiap jurnal itu dia punya gaya selingkung yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan Citation Manager, kita dengan mudah dapat merubah dari satu gaya selingkung ke gaya selingkung yang lain. Misalnya di jurnal A gitu, jurnal A menggunakan IPA style. Kemudian ternyata artikel kita di reject, kemudian mau coba ke jurnal yang lain, ternyata jurnal yang lain itu menggunakan Citation Manager yang berbeda. Nah, dengan Mendeley atau Citation Manager yang sudah terinstall di Microsoft Word kita itu, kita bisa mudah langsung berubah gitu. Ini misalnya ini kita bisa langsung berubah mau pakai gaya apa, dia nanti secara otomatis akan melakukan perubahan. Itulah gunanya menggunakan referensi manager ya, atau citation manager gitu, untuk memudahkan kita supaya lebih fleksibel gitu ketika melakukan perubahan gaya selingkuh. Ketimbang melakukan manual, itu akan repot, nanti harus dicek satu persatu dan itu makan waktu. Jadi sangat direkomendasikan menggunakan citation manager. Sebagai penutup, menurut saya bagian finalisasi ini bisa mudah dikerjakan gitu, asalkan kita kreatif saja menggunakan berbagai tool, termasuk menggunakan contoh-contoh artikel yang sudah terbit, menggunakan teknik paraphrase untuk merubah kalimat atau kata gitu. Jadi ini supaya tidak terdeteksi di similarity di Turnitin gitu ya. Jadi bisa menggunakan banyak tool. Jadi ada banyak sekarang website online yang membantu melakukan paraphrase gitu supaya berbeda formatnya. Kita cukup mengambil contoh, kemudian melihat polanya, kemudian kita coba sesuaikan dengan konteks artikel kita, kemudian kita lakukan paraphrase. Itulah cara mudah untuk menyusun judul abstrak. Kemudian terakhir adalah referensi yang sangat direkomendasikan menggunakan Citation Manager. Sekian dari saya untuk step finalisasi ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen atau langsung bisa kontak saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.